Bahwa rupiah memang kondisinya cukup terombang-ambing begitu dan posisi beberapa waktu terakhir ini memang lebih kepada arah pelemahan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apakah sudah memang cukup berdampak nih dengan para pelaku industri kesehatan yang kita tahu bahwa memang source-nya rata-rata diimpor, Pak Randi? Ya, baik. Selamat sore, Mbak Maria. Betul, tanda-tanda rupiah akhir-akhir ini memang sesuai judulnya ketar-ketir ya. Karena kita tahu juga kondisi perekonomian dunia dengan perang dan sebagainya, kekhawatiran kita adalah terimbas kepada nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, sementara ini sih kita masih memantau, karena memang untuk alat kesehatan dan juga tadi disebut farmasi memang sebagian besar komponen bahan baku dan juga produk jadi sebagian besar kita Indonesia masih tergantung produk impor. Tapi sebenarnya yang terimpact juga bukan hanya produk impor, akan tetapi juga produksi dalam negeri karena yaitu komponen dan bahan baku juga dari impor ya sebagian besar. Berarti saat ini kondisinya sudah mulai terasakah dari adanya perbedaan atau gap nilai tukar yang mungkin sebelum dan juga sekarang, jadi sudah artinya sudah terlihat begitu ya terhadap kenaikan harga atau seperti apa, Pak Randi? Belum sih, sekarang ini kita masih memantau karena memang perubahannya kan masih di dalam batas yang menurut kami nanti batas psikologisnya ada 15.000 ya. Saat ini sih kami masih bisa mengatasinya dan tentu kan secara umum mereka yang bertransaksi memerlukan dolar pasti kan juga punya mekanisme pengaman ya, seperti melakukan hedging dengan perbankan dan sebagainya. Kalau dilihat langkah-langkah apa saja yang dilakukan mungkin dari teman-teman para pelaku usaha industri alat-alat kesehatan, laboratorium begitu ya, yang pastinya harus memutar otak untuk menghadapi situasional seperti ini. Apa yang harus dilakukan nih? Langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman walaupun sekarang belum berdampak, kalau ini berlarut-larut kan mungkin juga akan cukup terpapar begitu ya. Sebelum terpapar nih apa yang sudah dilakukan nih Pak Randi? Betul, kami sebagai pelaku usaha alat kesehatan dan alat lab itu tidak lain fokus utamanya adalah menjamin ketersediaan. Karena memang kita mengerti ya sama-sama alat kesehatan, alat lab ini kan dipergunakan untuk mereka yang dalam kondisi vulnerable atau rentan dalam kondisi sakit dan butuh pengawasan kesehatan dan sebagainya. Tentu menjadi kritikal apabila tidak ada alat dan sebagainya. Pengalaman di pandemi kan menunjukkan ya, kita kekurangan masker, kekurangan APD, kekurangan oksigen dan sebagainya itu kan sangat kritikal. Sehingga tidak lain memang prinsip dari pengusaha kesehatan dan alat lab adalah bagaimana menjaga ketersediaan. Tentu keempat lah, artinya kualitas, keamanan, kinerja, dan ketersediaan itu menjadi penting. Karena tidak lain yang kita pentingkan adalah pelayanan pada masyarakat. Nah tentu banyak hal-hal yang harus kita sikapi. Saat ini kita juga terus anggota berkomunikasi dengan, kalau yang import dengan prinsipalnya, kalau yang import bahan baku berusaha mengamankan stok bahan baku dan sebagainya, dan juga melakukan mekanisme pengamanan dari secara keuangan ya, seperti saya katakan tadi hedging dan sebagainya.